Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali dengan saya di Mambu Santri Channel. Alhamdulillah sahabat-sahabat, di kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi keselamatan, kita masih diberi umur panjang, sehingga di kesempatan kali ini, di hari ini dan di detik ini, kita masih bisa menghirup nafas dan kita masih bisa berjumpa lewat medsos ini. Bagaimana kabar-kabar sahabat-sahabat semua di akhir bulan Ramadan ini? Semoga sahabat semua, teman-teman semua selalu diberi keberkahan, selalu diberi umur panjang, selalu diberi kesehatan, sehingga nanti kita bisa masuk di bulan kemenangan, yaitu bulan Idul Fitri, bulan Syawal, dengan penuh kegembiraan dan penuh dengan keimanan yang cukup besar. Tetapi sebelum itu, izinkan saya untuk mengucapkan minal a'idhin wal fa'idhin, mohon maaf lahir dan batin. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat semua apabila saya atau omongan saya atau tingkah saya ada yang menyakiti sahabat-sahabat semua, ada yang kurang mengenakan di hati-hati, di perasaan teman-teman semua. Saya minta maaf, saya sebagai manusia lumrah banyak dosa. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan kali ini nanti kita akan membahas yang masih seputar khodam pendamping dan sudah banyak yang mempertanyakannya, yaitu kita akan membahas tema yang berjudul cara berkomunikasi dengan khodam pendamping. Di komen-komen yang sudah tertera di bawah sudah banyak yang mempertanyakan itu, tetapi kita memang belum membalasnya atau kita belum membahasnya. Banyak di antara kita yang mempunyai khodam pendamping, yang didampingi oleh khodam, yang diikuti oleh khodam, dan mereka itu termasuk kebingungan bagaimana cara berkomunikasi dengan khodam kita, padahal kita selalu diikuti, kita selalu didampingi setiap hari. Tetapi sebelum kita melangkah ke situ, bagi teman-teman perlu dipahami bahwa khodam pendamping itu adalah sebuah wasilah gitu ya, sebuah perantara. Jadi jangan terlalu diimani, jangan terlalu dipercaya gitu ya. Tetap serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan yang Maha Esa. Tetap bertawakal kepada Tuhan supaya kita tidak kesasar ke jalan yang salah. Tetap ikuti norma-norma agama. Yang bagi agama Islam silahkan ikuti aturan-aturan agama Islam. Bagi yang lain atau yang non-Islam silahkan ikuti norma-norma agamanya masing-masing. Yang penting jangan mengikuti atau terlalu percaya kepada hal-hal yang itu selain Tuhan yang Maha Esa. Semua serahkan kepada Tuhan, semua senderkan kepada Tuhan. Jangan menyenderkan masalah, jangan menyerahkan masalah itu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat-sahabat, langsung saja kita membahas, yaitu bagaimana cara berkomunikasi dengan khodam pendamping. Karena banyak di antara kita ini yang sudah didampingi, diikuti setiap hari kan gitu ya, tetapi belum tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan khodam pendamping. Tetapi kemarin kita sudah membahas juga, yaitu bagaimana cara melihat khodam pendamping. Bagi teman-teman yang belum melihat video kami, yaitu cara melihat khodam pendamping, silahkan klik link di atas ini. Itu nanti kita di video tersebut akan membahas, yaitu cara melihat khodam pendamping. Nah, bagi teman-teman yang sudah jelas dan sudah memang pasti bahwa Anda memiliki khodam pendamping, berikut adalah cara untuk berkomunikasi dengan khodam Anda. Yang pertama yaitu berpuasa weton. Anda mendawamkan puasa weton atau rutin gitu ya, puasa weton atau puasa hari lahir. Jadi setiap hari lahir kita berpuasa. Nah, bagi teman-teman yang belum melihat video yaitu cara puasa weton, silahkan klik link di atas ini. Di situ kita sudah jelaskan bagaimana cara berpuasa weton. Lalu yang kedua yaitu lakukanlah sholat taubat. Oh ya, bagi teman-teman, ini yang kita jelaskan di sini adalah menurut
syariat Islam gitu ya, menurut agama Islam. Jadi yang non Islam nanti bisa memakai cara yang non Islam, tetapi di kesempatan ini, di video kali ini kita menjelaskan yaitu cara melihat cara berkomunikasi dengan khodam pendamping sesuai cara agama Islam. Yang kedua adalah melakukan sholat taubat ya. Yang pertama tadi adalah berpuasa weton, yang kedua adalah sholat taubat. Dan yang perlu diingat, sebelum puasa weton kita lakukan di hari kelahiran kita, di hari sebelumnya kita harus yaitu mandi besar atau mandi junub atau mandi taubat. Itu sebelum kita melakukan puasa weton. Seumpama hari weton kita itu hari Selasa, berarti Senin sore kita harus melakukan mandi besar atau mandi taubat terlebih dahulu. Lalu besoknya di hari weton kita melakukan puasa weton sehari full dengan ketentuan ketika berpuasa Anda jangan makan yang bernyawa seperti ikan, ayam, telur, itu semua bernyawa. Tinggalkan itu ketika berbuka puasa weton gitu ya. Lalu yang kedua adalah melakukan sholat taubat. Jadi di malamnya ketika sudah melakukan puasa weton seharian lalu berbuka, nanti di malamnya di tengah malam, lakukan di tengah malam di kamar atau di tempat yang sepi, Anda lakukan sholat taubat. Lalu yang ketiga adalah melakukan sholat hajat. Saya ulangi ya. Yang pertama tadi adalah mandi besar dulu sebelum berpuasa weton, lalu kita melakukan puasa weton seharian full dengan berbuka yang tidak bernyawa. Kemudian malamnya kita melakukan sholat taubat, kemudian sholat hajat ya. Setelah sholat taubat kita melakukan sholat hajat 2 kali atau 4 kali silahkan. Dan setelah sholat hajat baru kita melakukan wirid, melaksanakan wirid. Dan wirid tersebut ada tata caranya. Dan tata cara wiridnya seperti ini. Yang pertama, sebelum Anda wirid, Anda harus bertawasul dulu kepada Nabi Muhammad SAW 1 kali. Bagaimana cara bertawasul? Ya seperti ini. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihil kiram lahumul Fatihah. Itu tawasul kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua adalah tawasul kepada sahabat-sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Caranya bertawasul adalah wa ila hadrati Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah bertawasul kepada malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israil, dan malaikat Israfil. Tawasulnya ada 3. Yang pertama adalah kepada Nabi Muhammad, yang kedua kepada sahabat Nabi, yang ketiga kepada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel. Lalu setelah tawasul tersebut baru kita melakukan wirid. Wirid yang pertama kita membaca istighfar sebanyak 33 kali. Setelah itu kemudian disambung dengan membaca syahadat 3 kali. Dan setelah membaca syahadat 3 kali baru kita membaca Al-Ikhlas 3 kali, surat Al-Falaq 3 kali, surat An-Nas 3 kali. Kemudian disambung lagi dengan membaca Ya Khodamul Minal Badani, Ya Khodamul Minal Badani sebanyak 33 kali. Kemudian yang terakhir kita wirid membaca Ya Batinu, Ya Batin, Ya Batin, Ya Batinu sebanyak 812 kali. Itu wirid yang harus dibaca. Maka ketika Anda wirid tersebut, ketika mau selesai pasti Anda akan merasakan bulu kuduk Anda merinding. Atau juga Anda akan ada di sekitar Anda akan ada bau yang harum entah dari mana datangnya. Nah, ketika Anda sudah melihat atau mengetahui tanda-tanda tersebut, lanjutkan wirid Anda, yaitu membaca Ya Batin atau yang seterusnya itu Anda baca, lanjutkan, jangan takut karena itu tanda-tanda khodam Anda akan datang. Nah, setelah Anda selesai
ataupun belum, ketika sudah muncul di depan Anda sosok yang sama seperti Anda, itulah khodam Anda. Jangan takut, ajaklah beliau berkomunikasi, ajaklah beliau berbicara, karena mereka yang menjaga kita, yang mendampingi kita, gitu ya. Karena di awal tadi niat kita adalah ingin berkomunikasi dengan khodam kita tersebut, jadi jangan takut, gitu ya. Nah, dan apabila kita sudah melakukan seperti ini kok belum juga berhasil, bagaimana? Jangan sampai bosan, ulangi di bulan berikutnya. Kita puasa weton dulu, lalu kita sholat taubat, sholat hajat, baru kita wirid, melakukan wirid yang seperti yang saya sebutkan di depan tadi, itu diulangi beberapa kali, karena belum pasti kita melakukan sekali kita akan berhasil. Karena apa? Khodam itu tahu maksud kita bersungguh-sungguh enggak untuk berkomunikasi dengan beliau. Kalau kita memang bersungguh-sungguh, ketika satu kali kita belum berhasil untuk berkomunikasi atau bertemu dengan khodam kita, berarti kita mengulangi kembali di bulan berikutnya. Itu yang mempunyai niat sungguh-sungguh. Tetapi kalau yang hanya menjajal atau mencoba, istilahnya, yang tidak mempunyai niat yang sungguh-sungguh, ketika di hari pertama mencoba yaitu kita gagal, ya udah, besok tidak mencoba kembali. Nah, ini yang niatnya tidak sungguh-sungguh atau hanya main-main, hanya coba-coba. Jadi saya harap bagi teman-teman yang mau melaksanakan ini, yaitu ingin berkomunikasi dengan khodamnya, silahkan diniati dengan cara yang sungguh-sungguh. Memang caranya memang agak sedikit sulit, agak sedikit rumit, tapi insya Allah nanti ketika hati kita sudah bulat, tekad kita sudah sungguh-sungguh, nanti insya Allah khodam kita akan menampakkan wujudnya di depan kita, dan kita akan bisa berkomunikasi dengan beliau khodam kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu tadi yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini ya sahabat-sahabat. Jadi kalau ada yang kurang jelas nanti silahkan ditanyakan di kolom komentar, nanti insya Allah kami balas satu persatu, gitu ya. Dan cukup sekian di kesempatan kali ini. Apabila ada kata-kata yang menyinggung atau menyakiti perasaan Anda atau kurang mengenakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami hanya membahas yang bisa kami bahas, dan apabila ada kebenaran dari omongan saya, itu semata-mata adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada kesalahan, ada yang menyakiti, ada yang kurang, gitu ya, itu semata-mata adalah kebodohan dan juga kekurangan saya pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.